Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua di channel Gangsal. Kali ini kita bakal ngelanjutin cerita horor pendakian kualat di Gunung Pulosari bagian pertama part 4 berjudul Pulanglah. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini, klik lonceng yang ada di sampingnya, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dengan cara itu kalian sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang seperti channel-channel lainnya. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Part 4. Pulanglah. Mode horor aktif. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya Ori melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah seperti kuburan. Tapi di situ Ori nggak bisa ngeyakinin kalau itu benar-benar kuburan. Pintu gubuk itu udah nggak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan Ori dan teman-temannya masuk. Sementara Ori cuma berdiri di depan pintu dengan perasaan yang agak ragu-ragu serta memperhatikan sekeliling. Eldi dan Ricky langsung masuk mengikuti Pak Jaro. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Di situ Ori diem aja. Matanya tetap fokus memperhatikan sekeliling. "Curiga sama saya." Pak Jaro menatap Ori dengan sangat tajam. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanya Ori dengan rasa penasaran yang terus saja menggebu-gebu. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja." Kali ini Ricky yang membujuk Ori. Dengan agak ragu-ragu, Ori melangkahkan kakinya masuk ke dalam gubuk tua itu. Di dalam sana sama sekali tidak ada apa-apa. Di situ cuma ada ruangan kosong, gelap, dan cuma ada sedikit penerangan. Pak Jaro meminta mereka untuk duduk melingkar. Kemudian mereka disuruh untuk memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Lalu Pak Jaro bergumam membacakan mantra yang entah apa artinya. Ori sama sekali tidak bisa mendengar dengan jelas gumaman apa yang dibacakan oleh Pak Jaro. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya Eldi. "Nanti setelah ritual, dia pasti kembali." Singkat cerita, malam semakin larut. Pak Jaro yang sejak tadi sore meninggalkan rombongan si Ori di gubuk tua itu, akhirnya Ori memutuskan untuk menyalakan lampu canting LED. Eldi dan Ricky tidur dengan sangat pulas. Sementara Ori sama sekali tidak mengantuk. Di situ Ori tidak habis pikir. Di saat-saat seperti ini, saat si Mira belum ditemukan di mana jasadnya atau di mana keberadaannya,
Ricky dan Eldi bisa-bisanya tidur sangat pulas. Selang beberapa saat, Ori mencium bau yang sangat menguar wanginya di seluruh ruangan. Diikuti sumber bau itu, Ori tak sadar ia telah mengarah di depan gubuk. Ia melihat ada wanita berpakaian seperti pendaki duduk di salah satu gundukan di depan gubuk itu. "Kamu siapa?" tanya Ori. Wanita itu menoleh ke hadapan Ori. Ia bangkit dari duduknya, lalu berkata, "Pulanglah." Tatapnya tajam ke mata Ori. Pulang? Ori di situ berpikir keras. Ia menggerutkan dahinya. Dari dalam gubuk, tiba-tiba ada suara riuh banget. Segera Ori masuk lagi ke dalam gubuk. Pas dia sampai di dalam gubuk, Eldi udah gak ada. "Kenapa, Ri? Eldi kemana?" Ori panik di situ. "Hah? Bukannya tadi dia di sini?" Sayup-sayup, Ori mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu denger itu?" Ori menceringkan telinganya. "Ayo, Ri." Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Di situ Ori langsung segera berkemas dan menyusul Ricky yang tiba-tiba lari keluar tenda, keluar gubuk. Ori dan Ricky menerobos semak belukar. Semakin dekat dengan rombongan itu, semakin jelas Ori melihat ada Eldi di antara mereka. Mereka semua berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "Eldi!" teriak Ori sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati si Eldi, hal yang gak terduga terjadi. Di situ Eldi malah dorong Ori sekeras-kerasnya sampai Ori tersungkur ke tanah. Lalu meninggalkan Ori yang masih dalam keadaan tersungkur itu, melanjutkan perjalanan arak-arakan. Tiba-tiba Ricky narik tangan si Ori dan bilang, "Dia sudah bukan Eldi." "Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi dari sini. Di sini bahaya." "Lu gimana sih? Becus nggak sih jadi pemandu?" Ori kesel di situ. Ia tepis genggaman si Ricky. Ia mengejar rombongan yang membawa Eldi tadi. Tiba-tiba Ori melihat dengan kedua matanya Eldi terjun dari atas jurang. Tak sempat Ori meraih tubuhnya, Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang yang entah berapa kedalamannya. Napas Ori terengah-engah di situ. Ia sorotkan senter ke dalam jurang, tapi percuma. Jurang itu terlalu dalam, dan senter sama sekali tidak menembus dasar dan tidak menemukan di mana tubuh Eldi. Di situ Ricky langsung narik tangan Ori dan bilang, "Ayo pergi. Di sini bahaya." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi mereka. Kalau mereka menunggu Pak Jarwo, Ori yakin akan ada suatu hal buruk yang akan terjadi pada mereka. "Kita kemana, Rik?"
Di situ Ori ketakutan. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana? Ori berhenti sambil mempertanyakan apa yang Ricky pikirkan. Begini Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Akhirnya Ori berpikir sangat dalam. Benar juga kata Ricky. Kalau di sana banyak orang, pasti kita bisa minta tolong. Sudah 2 jam mereka berjalan. Entah kemana arah yang mereka tuju. Yang jelas, mereka melewati semak belukar. Pas sampai di jalur setapak, mereka bukan sampai ke kawah, tapi sampai lagi ke gubuk tua yang semalam tempat menghilang LD. Kita lanjut ke part 5. Tersesat di alam jin. Gue cuma mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sosial media punya kan? Share, share, share. Kita lanjut. Rick, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky sama sekali tidak menimpal perkataan Ori. Sepertinya ia sedang berpikir keras. Kompas Rick, lu bawa kompas nggak? Ori berdiri lalu menghampiri Ricky. Sebentar, Ricky meminta Ori untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada Rick. Wah, untungnya gue bawa nih. Ricky tersenyum sambil menunjukkan kompas itu pada Ori. Syukurlah. Ori menepuk pundak Ricky. Ia melirik jam tangannya. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, Ori mendengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Ori dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang mereka. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, mereka berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini Ori yakin mereka tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depannya, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai Ori harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kata Ori. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ori mencari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap Ricky tidak ada. Ricky. Ori panik. Keringatnya membasahi wajah serta seluruh tubuh. Ia mendengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapannya berguncang. Sontak saja Ori lari terbirit-birit tanpa tahu arah dan tujuan ia lari. Semuanya jadi kacau. Ia semakin tersesat di gunung ini. Lelah yang ia rasakan, kaki yang rasanya tidak sanggup lagi untuk berjalan, nafas yang terengah-engah, tenggorokan yang kering, persediaan air yang sudah habis. Ia lepas tas ransel dan melemparnya ke semak-semak. Lalu Ori berbaring di atas rerumputan. Ia melihat langit. Bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja Ori tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilnya. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir?
Ia menyorotkan. Ori. Seseorang memanggil namanya. Itu jelas suara Mira. Tapi entah dari mana arahnya. Mir. Ori menyorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini. Sebuah tangan perempuan mungil muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Ori sangat mengenali jam tangan itu. Itu milik Mira. Mira, pelan-pelan Ori ngedeketin lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Ia mendekati lengan itu. Bajunya ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja Ori kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhnya. Ia membawa Ori ke sebuah perkampungan. Ori heran, kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Iya, malam ini. Mira menatap Ori sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget. Mira menarik lengan Ori. Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita. Ori membujuk Mira. Tapi Mira sepertinya sama sekali tidak peduli sama ucapan Ori. Dia membawa Ori ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Ori dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana, banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arah Ori sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawanya ke dalam kamar. Ruangannya temaram, karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suami gua. Di situ Ori sangat terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang-panjang, dan dia bertaring. Astaga, Mira, ayo pulang. Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga, Ori menarik paksa tangan Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, mereka tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya, di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan sangat besar menatap Ori dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus Ori lakukan sekarang? Kita lanjut ke part 6. Tinggal aku dan Ricky. Kita lanjut besok. Terima kasih buat yang udah nonton channel ini. Gue selalu doain kalian dalam keadaan baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Penasaran sama cerita Ori, Ricky, Mira, dan Eldi? Subscribe biar gak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Bye-bye.